Mas mengaitkan materi. Wis ta, mulai ta? Mulai ta? Mulai tadi. Ono suara nggak ada di YouTube? Telan di YouTube lagi. Berarti Kiki di YouTube nggak ada nggak sih? Kiki, ada ngomong Jackson lagi. Halo. Halo. Ayo. Ono yang ini suaranya. Kue mulai gini. Wis tadi, mulai ta iki. Wis mulai. Wis. Lalu. Wis lah. Aku deg-degan ya. Kok nak muncul PPT ning kok ya? Yes. Sama deg-degan aku rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, dimohon untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya hari ini? Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan juga kebermanfaatan ya. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa? Siapa aja yang nggak masuk? Izatul Mula. Kenapa Izatul Mula nggak masuk? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang nggak masuk? Oh, Lulu kenapa? Oke, semoga yang sakit diberikan kesembuhan ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Jadi kemarin kita sudah belajar mencatat dan menyusun transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi Ibu mau tanya nih, kira-kira kalau SMA itu biasanya uang sakunya itu berapa sih? 50. 100.000. Oh, oke. Coba bayangin diri kalian dikasih uang 50.000. Biasanya itu buat beli apa aja? Oke, ayam geprek. Oke, jadi misalkan kalian dikasih uang 50.000. Tiap hari, tiap pagi kalian beli ini itu, beli jajan, beli geprek. Nah, tapi kalian nggak nyatet total pengeluaran kalian dan tidak tahu sisa uang kalian di akhir bulan. Nah, gimana? Nah, kira-kira kalian tahu nggak sisa uang kalian di akhir bulan atau di akhir minggu deh? Habis. Nggak tahu ya. Nah, sama kayak di dunia akuntansi, kalau perusahaan itu nggak cuma nyatet tanpa menutup atau nge-cek kembali di akhir bulan, gimana perusahaan itu tahu kondisi keuangan mereka. Nah, jadi jurnal penutup di sini itu sangat penting karena untuk mengatur keuangan nggak cuma di perusahaan aja, tetapi di kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya kayak uang saku kalian tadi gitu. Oke, langsung saja kita ke materi hari ini.
Hari ini kita akan belajar tentang jurnal penutup dalam perusahaan jasa. Oke. Oke, apa itu jurnal penutup? Jadi jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi jurnal penutup ini tuh catatan terakhir yang dibuat di akhir periode akuntansi. Misalnya kayak di akhir bulan atau di akhir tahun. Jadi jurnal penutup ini tuh ibarat kayak kita mau mulai buku baru. Nah, jadi buku lama itu harus ditutup dulu. Kayak hubungan ya, kayak kalau kita mau melanjutkan hubungan baru, jadi hubungan yang lama itu harus ditutup dulu atau dilupakan mantannya dulu ya. Biar orang barunya tidak sakit hati itu. Next, sumber data untuk membuat jurnal penutup. Jadi sumber data itu bisa sumber data untuk membuat jurnal penutup itu bisa dilihat dari kertas kerja. Jadi data kertas kerja itu bisa diambil pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Oke. Yang selanjutnya ada yang mau bantu Ibu membacakan slide ini? Oke, Kiki. Kapan jurnal dibuat di setiap akhir periode secara otomatis dalam penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Jadi jurnal penutup ini tuh dibuat setelah laporan keuangan itu selesai. Jadi jurnal penutup ini tuh nggak butuh bukti transaksi lagi karena semuanya itu sudah dicatat sebelumnya di laporan keuangan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Jadi menutup seluruh akun pendapatan itu tandingan atau pasangannya itu ikhtisar laba atau rugi. Jadi formatnya pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu menutup seluruh akun beban. Jadi kalau menutup akun beban itu pasangannya sama akun ikhtisar laba rugi. Jadi formatnya ikhtisar laba rugi di debit dan bebannya itu di kredit seperti itu. Apakah dari sini anak-anak udah paham? Apa belum? Paham ya? Oke, Ibu lanjut. Yang selanjutnya yaitu menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Jadi kalau menutup akun laba atau rugi itu tandingannya dengan akun modal. Misalnya kalau laba itu modalnya di kredit, kalau rugi itu modalnya di debit. Jadi kebalikannya. Oke, langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Jadi menutup akun PRIF itu tandingannya dengan akun modal. Yaitu formatnya modal di debit dan PRIF di kredit. Nah, ada yang tahu kenapa akun seperti pendapatan, terus beban, PRIF itu perlu ditutup? Oh ya, ya betul. Tepuk tangan buat Diana. Ya. Oke, selanjutnya sebelum Ibu memberikan tugas kelompok dari materi hari ini, apakah anak-anak udah paham? Oke. Oke, langsung saja Ibu memberikan tugas kelompok. Jadi tugasnya ini tuh nanti tiap kelompok itu membuat jurnal penutup sesuai dengan format yang Ibu sediakan ini. Dan sumber datanya untuk membuat jurnal penutup itu ada di laporan keuangan. Jadi nanti kalian bisa nyalin dari akun dan nominalnya ke jurnal penutup. Oke, langsung saja mungkin bisa berhitung dari Jaka 1 sampai 4. 1. Gak apa-apa. Nanti yang maju itu cuma 2 kelompok. Soalnya ada yang sama soalnya. Ya. 1. Oke, untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Di sana.
Oke, langsung berkumpul ya anak-anak. Oke, untuk perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil soalnya. Kelompok 1 di sini. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Terima kasih, Bu. Kelompok 2, bentar ya. Kelompok 3. Kelompok 4 ini. Ya, boleh, silakan anak-anak. Bebas. Nomor 1. Udah paham ya? Udah di Iya, sudah. Udah paham semua ya caranya? Kalau nggak paham bisa ditanyakan. siap. Isi. Gimana, ada yang sulit? Ya, kalau mendengarkan pasti nggak sulit ya. Oh, tidak mendengarkan. Gimana, ada yang sulit, Safitri? Gak boleh curang ya. Harus kerjakan sendiri-sendiri. Harus mengerjakan ya, Basit. Iki itu nggak kerja sama ya. Iki nggak ngerjain dah. Oh ya. Oh gitu. Oke. Ya ya ya. Zila nggak diskusi Zila. Diskusi ya Zila. Dapat hadiah nanti, dapat hadiah.
Ayo kurang 5 menit lagi anak-anak. Cici nggak diskusi, Bu. Cici diskusi ya. Diskusi saya, Bu. Oke. Keluarkan dari kelas. Gak boleh gitu ya Jaka. Kasih ceramah dia, Bu. Iya nggak boleh gitu Re. Sudah. Kelompok berapa yang sudah? Belum, Bu. Kelompok 3 sudah. Oke, bagus. Pintar, Bu. Oh iya, bagus. Pasti betul semua. Ya, Kelompok 1 sudah. sudah semua? Terlalu pede Anda sampai salah semua. Kelompok berapa yang sudah? Oke, kelompok 3 nanti yang presentasi dulu ya. Sudah, Bu. Sudah, ayo kita ke tempatnya masing-masing. Ayo ke tempatnya masing-masing. Oke, kelompok 3 silakan maju untuk presentasikan diskusi kalian. Diskusi ya. Kan Ibu aja. Ya, silakan. Silakan menyampaikan diskusi kalian. Oh ya, mic-nya. Ya, silakan hasil diskusi. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 teman-teman di sini akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi mengenai jurnal penutup perusahaan jasa dari percetakan cerah periode 31 Desember 2025. Nah, Bentar ya, yang percetakan cerah yang mana? ada lagi kan teman-teman? Ya, tolong disimak ya. Tolong disimak. Jadi transaksinya seperti ini. Jadi di tanggal 31 Desember yang pertama itu ada pendapatan jasa masuk di debit sebesar 15.100.000. Kemudian yang kedua ikhtisar laba ruginya masuk di kredit sebesar 15.100.000. Lalu di tanggal 31 yaitu di debit ikhtisar laba rugi sebesar 11.675.000. Kemudian di kredit ada beban gaji sebesar 5.100.000, beban listrik sebesar 1.100.000, beban telepon sebesar 200.000, beban telepon sebesar 600.000, perlengkapan sebesar 1 juta, lalu ada beban bunga sebesar 250. Lalu yang ketiga itu ikhtisar laba ruginya masuk di debit sebesar 3.425. Lalu akun kreditnya itu ada modal 3.425. Oke, siapa yang telat itu? Oke, silakan duduk. Keempat itu
ada akun modal masuk di debit sebesar 1 juta dan akun private sebesar 1 juta masuk di kredit. Jadi totalnya 31 juta ribu. Oke, Ibu cek dulu ya. Oke, sudah benar. Iya, boleh duduk, silakan. Untuk kelompok yang sama soalnya dengan yang barusan, bisa cross check ulang ya jawabannya apakah balance atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya yang presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan diskusi kalian. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi kami dapat laporan laba rugi dari Salon Nadia. Dan untuk pengerjaan kami, pencatatan akunnya yaitu yang pertama, pendapatan jasa di sini tertera 25 juta sesuai dengan soal di transaksi. Oke, sebentar untuk kelompok yang sama soalnya dengan Salon Nadia, tolong disimak ya. Ya, oke, terus cek ya. Itu masuk di akun debit. Kemudian untuk pendapatan bunganya juga masuk di akun debit sejumlah 750.000 sesuai dengan di soal. Nah, intisar laba rugi ini adalah penjumlahan dari pendapatan jasa dan juga bunga yang masuk dalam akun kredit sebesar 25.750.000. Dan itu pencatatan tanggal selanjutnya yaitu adalah pencatatan dari beban-beban. Ada beban sewa, iklan, gaji, listrik telepon, perlengkapan dan penyusutan peralatan. Itu sejumlah sekian dan itu masuk di akun kredit. Dan untuk totalnya itu masuk di akun debit, masuk dalam jenis akun ikhtisar sejumlah 18.200.000. Dan pencatatan terakhir yaitu adalah modal itu sebesar 7.550.000. Itu total di debitnya juga sama 7.550. Jadi untuk ya total keseluruhan dari debit dan kredit kami di sini adalah balance sejumlah 51.500.000 seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk yang maju. Oke, Ibu. Cross check ya. Oke, sudah benar untuk jawaban dari kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan kuis untuk Ibu tahu seberapa paham kalian terkait materi hari ini, jurnal penutup dalam perusahaan jasa. Mungkin langsung saja ke Google untuk mengetik kuis. Ya. Oke, untuk kodenya silakan dimasukkan. Silakan Putri. Oke. Kiki mana Kiki ini? Oke, silakan join ya Kiki. Udah, Bu. Oke. Udah. Ini kenapa? Gabung ya sama Rahman? Iya. Gabung. Sudah join semua? Masih 6 peserta ya? Siapa yang belum join?
Sudah join semua? Oke. Loh, Diana, join ya, join kuisnya. Masih 9 peserta. Harusnya ada 12. Kurang 3. Siapa yang belum join? Ya, HP-nya nggak bisa itu. Iya, sudah ya, saya kurangi. Sudah Ibu kurangi. Tinggal 1. Operatornya mungkin Bu. Siapa yang belum? Sudah ya. Ibu mulai ya. Oke, silakan mengerjakan anak-anak. Gak boleh asal-asalan ya kalau ngerjain. Harus tepat. Kan manusia nggak ada yang Kalau mendengarkan pasti bisa. Oke, S masih memimpin. Oke, disusul Z. Siapa ini S ini? Safitri? Oh, bukan. Mei gabung ya, Mei. Apa sulit soal-soalnya? Kamu tidak mendengarkan, Rahman. Oke, S masih memimpin ya. S ini mendengarkan sekali kayaknya. Oke, masih memimpin ya, S. Soal-soalnya itu gampang ya. Udah Ibu buat gampang itu. Siapa yang nggak ngerjakan? Jaka, kerjakan ya Kak Jaka. Udah semua? Itu cantik itu siapa itu? Oh, cantik. Udah semua ini? Sudah ya? Oke, yang terbaik. Oke, tepuk tangan untuk Pu. Siapa Pu ini? Oh, tepuk tangan untuk banyak, Re. Banyak. Jadi jurnal penutup itu sangat penting ya untuk mengatur keuangan nggak cuma di perusahaan aja tetapi juga di kehidupan sehari-hari kalian agar kalian tuh bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan secara mandiri dan bijak tentunya. Oke, karena pertemuan hari ini sudah selesai Ibu akhiri. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata maupun
tindakan yang kurang baik, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.